podcast angkringan Mbah Karso. Ter ter ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, ketemu lagi. Di hari ini kita bakal ngobrol dengan Bapak Noviano, Ketua KPU Magetan, tentang yaitu yang namanya agenda coklit terbatas ya. Oke, mungkin di kesempatan hari ini langsung kita berkenalan di podcastnya Mbah Karso ya. Untuk kesempatan siang kali ini ada Bapak Noviano ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini bisa bertemu di podcastnya Mbah Karso. Alhamdulillah ya. Bapak ini adalah Ketua KPU Magetan ya Bapak ya. Nggih, periode berapa nih Bapak kalau boleh tahu? Jadi kami berlima selaku pimpinan KPU Kabupaten Magetan dan saya sebagai Ketua KPU Magetan itu dilantik sejak 14 Juni 2024 hingga nanti 2029. Masya Allah. Ini Bapak ini aslinya mana? Kalau boleh tahu bocorannya sedikit Bapak Noviano ini. Ya, alhamdulillah saya kalau lahirnya itu di Kediri. Oh, Kediri Kota Tahu berarti di ya. Kediri Jawa Timur dan kebetulan alhamdulillah saya dapat istri orang Magetan. Oh gitu, oke, alhamdulillah. Nah Bapak, ini kita membicarakan tentang agenda coklit terbatas ya Bapak. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan coklit terbatas ini? Ya, yang pertama KPU RI terutama punya program rencana strategis nasional. Yang pertama itu salah satunya adalah coklit terbatas atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oh gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah integrasi sistem pemilu. Nah, yang ketiga itu adalah pendidikan pemilih pemula, kemudian disabilitas dan marginal. Coklit terbatas itu adalah bagian dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang kemudian itu dilakukan oleh KPU dan juga KPU Magetan itu sebagai tindak lanjut dari yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian yang kedua ada PKPU 1 tahun 2025. Oh gitu. Terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah Surat Dinas KPU RI nomor 117 tahun 2026 tentang pencocokan dan penelitian terbatas atau COKTAS PDPB yang kemarin kita sudah lakukan di trimester pertama semester 1 tahun 2026. Kemudian yang terakhir adalah Surat Dinas KPU RI nomor 228 tahun 2026 terkait dengan jadwal rekapitulasi PDPB tahun 2026 dan tata cara COKTAS. Kenapa kok kita bilangnya itu adalah COKTAS? Ya, karena kalau yang mungkin banyak orang paham, tahu itu kan coklit ya. Coklit yang menjelang pemilu. Nah, kalau coklit menjelang pemilu itu kan petugasnya ada banyak. Kita merekrut pantarlih namanya. Nah, kenapa kok ini dinamakan COKTAS? Karena ini sedang tidak dalam tahapan pemilu. Jadi yang melakukan pencocokan data pemilih ini adalah seluruh
staf dan pimpinan yang ada di KPU yang KPU. jumlahnya terbatas. Oh gitu, Begitu. Ji. Nggih. Jadi Tapi kalau bicara soal coklat terbatas ini, Bapak, nggih. ini bedanya yang lama dengan yang baru ini apakah ada perbedaan begitu? Nggih. Jadi kalau perbedaan saya kira tidak ada. Oh, tidak ada. Cuman di Coktas ini adalah yang pertama, Coktas ini sumbernya adalah dari DHS atau data hasil sinkronisasi dari DPT pemilu terakhir yang disinkronisasi KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Catatan Sipil. Oh gitu, Nggih. JJ. Tapi kenapa KPU itu merasa perlu melakukan coklit ini, Bapak? Nggih. Jadi kita terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan dengan melakukan Coktas ini. Harapannya adalah eh, DPT kita itu selalu update dan kita juga menyempurnakan daftar pemilih kita. Artinya kita eh, pasti setiap waktu itu kan ada warga yang eh, mungkin akan masuk berusia 17 Oh, yang tahun. baru punya KTP Betul, begitu yang ya, baru nggih, punya nggih. KTP. Terus kemudian juga warga yang meninggal. Oh, begitu. Ya, warga yang meninggal otomatis itu kan harus kita update untuk Nggih, nggih. keluarkan dari daftar Daftar pemilih. Nah, kalau pemilih. yang masuk 17 tahun tadi kan dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Kemudian juga yang perlu kita update adalah yang pindah domisili. Oh, Betul. berarti kalau pindah domisili juga harus dihapus begitu ya, Bapak? Ya terutama yang pindah KTP kan Oh, harus nggih, nggih, nggih. dihapus dari kota atau kabupaten asal menuju kota kabupaten yang baru. Oh, gitu. Harus kita update terus. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah bagi eh, warga yang alih status menjadi TNI dan Polri. Oh. Warga yang sudah beralih status menjadi TNI dan Polri akan kita keluarkan dari daftar pemilih. Oh, karena tidak berhak memilih. Oh, iya, Betul. iya. Nah, selain itu juga alih status ini juga berlaku bagi TNI Polri yang sudah purna atau sudah pensiun. Otomatis dia yang sudah pensiun, yang datanya sudah masuk ke kami, yang diperbaharui, dia sudah akan nanti mempunyai hak pilih. Oh, Gitu. gitu. Tapi di dalam coklit ini, Bapak, seperti tadi kan yang berubah status dari KTP-nya, terus pindah domisili. Terus bagi lansia yang mungkin tidak bisa untuk datang ke TPS kayak gitu. Nah, itu apakah ada tindakan khusus dari KPU begitu, Bapak? Kalau itu kan nanti akan berbicara teknis saat pemilu, gitu, Iya, pemilu atau pemilihan. Namun kami saat Coktas kemarin juga melakukan pencocokan data pemilih pada warga yang berusia di atas 100 tahun. Kami menemui di beberapa daerah, contohnya kemarin yang saya temui sendiri saat kita door to door untuk melakukan Coktas itu di Kecamatan Poncol, ada juga di Kecamatan Plaosan yang berusia di atas 100 tahun. Kita gunanya adalah juga salah satunya untuk mencocokkan apakah yang bersangkutan itu memang betul masih sehat walafiat, masih eh, apa masih sehat begitu nggih. Artinya karena yang juga kita temui di lapangan ada data pemilih yang di atas 100 tahun ternyata yang bersangkutan juga sudah meninggal dunia. Namun nggih, nggih. surat
akta kematiannya belum Belum nah diurus. itu Nah, yang saat ini banyak dialami oleh masyarakat. nggih. Nah, Mm-mm. jadi yang di atas 100 tahun Mm-mm. belum mohon maaf, yang di atas 100 tahun ternyata sudah meninggal, Mm-mm. belum diurus suratnya atau akta kematiannya. Nah, kemarin saat melakukan coktas Mm-mm. kami meminta kepada desa untuk memberikan surat keterangan kematian Oh gitu. untuk Mm-mm. sebagai dasar kami mencoret di daftar pemilih Oh seperti gitu. itu. Oke. Nah, Mm-mm. terkait dengan warga yang istilahnya sudah sepuh di atas Mm-mm. 100 tahun itu kalau masih bisa datang ke TPS biasanya kan dibantu oleh keluarga, nggih, Oh dibantu ya. oleh Mm-mm. keluarga. Nah, kalau yang bersangkutan itu mungkin sakit atau tidak bisa ke TPS, itu yang kemarin kita lakukan juga teman-teman di TPS saat TPS itu sepi itu Mm-mm. berbagi tugas. Sebagian dari petugas eh, yang ada di TPS atau KPPS itu menemui warga atau jemput bola ke rumah dari lansia yang mungkin sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk Mm-mm. bisa menyalurkan hak pilihnya. Oh gitu, Seperti itu. Nji. Nah, tapi kalau bicara soal wilayah ya Bapak yang Nggih. termasuk kategori pemilih seperti apa yang menjadi prioritas dalam coklit terbatas ini? Nggih, kalau untuk wilayah yang menjadi prioritas, saya kira di Magetan ini tidak ada prioritas khusus terkait dengan Mm-mm. kewilayahan. Artinya di Magetan ini semuanya insya Allah bisa kita jangkau, begitu nggih, Iya, nggih. kita jangkau, tidak ada wilayah kepulauan, tidak ada wilayah yang yang terpisah dengan daratan dan lain sebagainya. Mm-mm. Namun memang di Magetan ini kan juga salah satu daerah yang mempunyai cakupan wilayah yang cukup luas, ada 18 kecamatan, 235 desa dan kelurahan. Iya, Nah, mm-mm. kami sebisa mungkin juga eh, seperti yang kita lakukan di pemilu atau pemilihan sebelumnya, kita Mm-mm. pasti akan memetakan wilayah untuk penempatan TPS. Mm-mm. Jadi supaya warga kita bisa mengakses TPS dengan mudah. Kemudian Nggih. warga juga tidak eh, kehilangan hak pilih eh, akibat mungkin menjangkau TPS yang sulit dan lain Betul, betul, sebagainya. betul. Nah, Nggih, nggih. itu kita pasti memetakan nanti biasanya menjelang pemilu dan pemilihan itu kita petakan TPS-TPS di wilayah-wilayah yang mungkin eh, agak luas Nggih, nggih, nggih. tempatnya begitu. Iya, ini memang pendataan itu penting ya Bapak ya Nggih, ketika dilakukan nanti saat ada agenda pemilihan umum atau pemilihan bupati atau mungkin gubernur. presiden seperti itu ya Bapak ya. Nggih. Nah, ini kalau metodenya ya ini bagaimana metode petugas dalam memastikan data warga yang benar-benar akurat mungkin kalau mungkin dari KPU berkolaborasi dengan instansi pemerintahan lainnya atau menurunkan langsung petugas ke masyarakat begitu Bapak. Nggih, betul. Yang pertama kita kan eh, kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau coklit itu kan Mm-mm. kita punya petugas pantarlih yang Oh. Mm-mm. banyak yang kita sebar di semua wilayah yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, Mm-mm. berhubung ini tidak dalam agenda pemilu atau pemilihan, maka kita sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 tentang Mm-mm. pemutahiran data pemilihan berkelanjutan, otomatis kita melakukannya dengan pencocokan data pemilih terbatas. Oh gitu. Nah, Mm-mm. tetap kita tidak mengurangi esensi dari pencocokan data pemilih Mm-mm. untuk
kemudian menjamin keakuratan daftar pemilih berkelanjutan tersebut Ya. dengan cara kami yang ada di KPU Kabupaten Magetan bersama seluruh staf kita bagi tugas untuk kita terjunkan semua ke 18 kecamatan. Nah, kita biasanya karena ini itu setiap trimester atau setiap 3 bulan sekali, jadi kan ada 4 semester, ada 4 trimester dalam Iya. 1 tahun. Mm-mm. Nah, ini kita bagi, misalkan di trimester pertama kemarin kita fokus untuk mencocokkan data pemilih untuk yang berusia di atas 100 tahun. Atau Ya. juga kemudian yang pindah domisili. Nah, ini kami langsung dari data yang kita peroleh dari daftar hasil sinkronisasi DPT pemilu terakhir yang disinkronisasi KPU RI dan Kementerian di Capil ini, kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu Magetan. Bawaslu. Kemudian Oke. kita juga berkoordinasi dengan Rutan. Nah, Rutan ini terkait dengan warga binaan yang mungkin sudah bebas atau dipindahkan ke Magetan. Juga pegawainya yang pindah masuk atau pindah keluar. Oh, gitu. Juga kita juga berkoordinasi dengan Kodim dan juga Polres. Mm-mm. Nah, ini juga terkait dengan alih status dan juga terkait dengan tahanan yang ada di Polres. Polres, ya. Ya, kemudian yang Oke, oke. juga tidak kalah penting kita lakukan adalah kita juga koordinasi dengan Ponpes Al-Fatah Temboro. Oh, berarti dengan pondok-pondok juga berkolaborasi begitu ya. Oke. Terutama karena di Magetan ini kan Ponpes Al-Fatah Temboro ini santriwan dan santriwatinya kan juga cukup Banyak ya, begitu. betul. Nah, nah kami kemudian juga berkoordinasi dengan Bakesbang Magetan dan kemudian DPMD. Nah, DPMD Magetan dan Bakesbang Pol terutama sebagai perwakilan dari pemerintah dan juga di Suduk Capil ini kami lakukan untuk terkait sinkronisasi dan juga berkoordinasi kepada desa dan kelurahan. Kelurahan. Betul. Oh, Jadi alhamdulillah. sinkronisasi ini kami lakukan dengan semua stakeholder yang ada dan juga kami turun secara langsung ke desa, langsung ke alamat warga, Ini langsung ke alamat warga untuk memastikan. berarti dijamin datanya valid ya Bapak ya. Insya Allah untuk makanya agenda daftar Nggih. pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini salah satunya adalah untuk agar daftar pemilih kita itu semakin hari semakin bersih, kemudian semakin valid. Alhamdulillah. Tapi dari sekian petugas tadi ya Bapak ya, Nggih. mungkin dari KPU sendiri, apakah mengalami kendala ketika melakukan coklit di wilayah atau mungkin di lapangan seperti itu? Nggih. Kalau kendala pastinya itu Ada. ya, Karena nggih. kalau sebelumnya ini Bapak, karena saat ini pemerintah pun juga melakukan efisiensi. Nah, Nggih. apakah KPU juga terdampak itu juga begitu Bapak? Betul, kalau efisiensi pasti semuanya kita dari pemerintah itu kan melakukan efisiensi. Iya. Jadi terkait dengan Coktas ini kami juga melakukan dengan kadang ada yang motoran dan lain sebagainya untuk turun ke desa-desa. Desa. Nah, itu terkait dengan efisiensinya. Nah, terkait dengan kendala yang kami temui adalah biasanya yang pertama pada saat kami koordinasi dengan desa dan dari desa kemudian langsung ke rumah warga, itu juga tidak jarang kemudian warga mungkin masih ada di sawah, Iya, betul. atau ada di ladangnya. Iya, Terus iya. kalau yang di kota itu mungkin
yang bersangkutan masih kerja. Nah, ini kemudian kami karena waktu juga terbatas, kita akan berkoordinasi dengan keluarga. Oh gitu. Ya, dengan keluarga dan dengan pemerintah desa, Desa. untuk memastikan. Nah, tapi dalam coklit ini juga apakah nanti di wilayah mungkin di lapangan ya ini berkolaborasi dari data dari desa itu, Bapak? Oke, pasti. Jadi data yang kami peroleh tadi dari hasil sinkronisasi yang diturunkan kepada kami di KPU Kabupaten Magetan, itu kami lakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Jadi sebelum turun di lapangan, kami biasanya koordinasi dulu dengan DPMD misalkan. Dengan DPMD kami bersurat, kami memberikan pemberitahuan bahwa nanti kami akan di tanggal sekian akan turun ke desa untuk melakukan coktas. Nah, setelah itu kami berkoordinasi dengan desa dengan membawa data-data yang sudah kami petakan dan sudah kami bawa untuk validasi. Nah, validasi yang kami lakukan juga tidak cukup berhenti sampai koordinasi dengan desa. Nah, kami langsung verifikasi door to door ke rumah warga untuk memastikan keakuratan dari data tersebut valid atau tidak. Oh gitu, Siap. oke, baik. Nah, mungkin ya para penonton yang saat ini menonton podcastnya Mbak Karso ya, nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang lagi ya bersama Bapak Noviano, Ketua KPU Kabupaten Magetan mengenai agenda coklit terbatas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acaranya podcastnya Mbak Karso. Podcast angkringan Mbak Karso. Oke, sahabat Rasi Media kembali lagi di acara podcastnya Mbah Karso ya. Oke, masih bersama Bapak Noviano, Ketua KPU Magetan ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali tentang agenda coklit terbatas ya. Nah, ini Bapak, kita kembali lagi ya. Ini mungkin titipan pendengar Radio Rasi FM Magetan ya. Ini bagaimana pengawasan terhadap petugas agar tidak asal mencoret atau memasukkan data pemilih. Nah, ini biasanya kadang masyarakat, loh aku kok seharusnya warga Magetan. Yo opo sih kok gak iso milih presiden, ora iso milih ke mungkin bupati kayak gitu, Bapak. Iya. Terima kasih. Jadi terkait dengan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, sebetulnya tidak hanya kami selaku pimpinan KPU Kabupaten Magetan yang juga terus menekankan kepada seluruh jajaran kami untuk secara benar, tepat dan sesuai dengan aturan untuk melakukan coktas pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Gitu, namun juga secara aturan undang-undang itu ada badan yang mengawasi kami, yaitu ada Bawaslu Magetan yang juga selalu kemudian berkoordinasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Artinya mereka juga ikut mengawasi dan juga ikut turun langsung. Wow, berarti mereka ikut ke lapangan juga begitu, betul. Masya Allah. Jadi saat kami akan melakukan agenda pemutakhiran dengan coktas, kami juga bersurat kepada Bawaslu Magetan. Kami juga bersurat kepada Bawaslu Magetan dan alhamdulillah setiap kali kita melakukan coktas, Bawaslu juga ikut turun bersama kami. Oh gitu. Nah, selain itu juga Bawaslu Magetan saya kira juga lumayan proaktif terhadap pemutakhiran data berkelanjutan ini. Artinya mereka juga mempunyai agenda untuk melakukan turun lapangan juga langsung kepada masyarakat. Artinya mereka juga
mengirimkan kepada kami imbauan ataupun saran perbaikan yang berupa data-data pemilih yang memasuki 17 tahun ataupun juga yang berusia 100 tahun namun yang bersangkutan sudah meninggal ataupun warga yang sudah meninggal itu juga mereka memberikan imbauan kepada kami untuk melakukan cek data. Nah, di sini juga adalah sebagai salah satu bentuk koordinasi yang baik saya kira antar lembaga yang kemudian kami juga berterima kasih kepada Bawaslu karena di non tahapan ini kan kami tenaganya terbatas, makanya namanya Coktas ini kami juga sangat terbantu dengan kerja-kerja Bawaslu. Artinya yang kemudian mungkin saat kami turun ke lapangan itu tidak atau belum menemui, kemudian pada saat Bawaslu turun ke lapangan mereka menemui, ini kan datanya bisa disinkronkan, bisa dipadu-padankan dan juga menjadi bahan evaluasi bagi kami. Oh gitu. Tapi ketika data sudah terdata begitu ya. Ini apakah masyarakat itu bisa melihat apakah seperti saya ini Mbak Karso ya, ini sudah terdata di KPU. Nah, ini caranya masyarakat itu bisa melihat statusnya sudah terdata itu bagaimana Bapak? Iya, terkait dengan itu sebetulnya sangat mudah sekali ya sekarang di zaman era digitalisasi betul. ini. Selain bisa langsung datang ke KPU, itu bisa langsung akses melalui gadgetnya, melalui internet untuk cek DPT online. Itu tinggal masukkan aja NIK-nya, itu sudah langsung bisa cek apakah yang bersangkutan sudah masuk DPT atau belum. Oh gitu. Berarti masyarakat bisa mengecek bahwa sudah terdata atau belum begitu. Betul. Nah, ini saya kemarin setelah pemilihan bupati dan juga presiden Bapak, ini banyak masyarakat yang mengkritik KPU soal data pemilihan yang masih bermasalah setiap pemilu, ya kan? Ini apa evaluasinya, seperti apa yang dilakukan oleh KPU sampai saat ini, Bapak? Terima kasih. Jadi kalau alhamdulillah di Kabupaten Magetan itu sampai hari ini tidak ada untuk alhamdulillah. Untuk data pemilih ganda itu tidak ada di Kabupaten Magetan. Namun kami juga selalu membuka kritik dan saran dari warga masyarakat yang mau memberikan masukan kepada kami apabila juga menemui data pemilih yang ganda ataupun yang TMS atau tidak memenuhi syarat, itu bisa kemudian langsung menyampaikan kepada kami atau juga melalui laman-laman resmi kami yang ada di medsos ataupun di website begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini kami sampai hari ini di Kabupaten Magetan khususnya tidak ada daftar pemilih ganda. Nah, itu juga makanya kami selalu memutakhirkan data ini setiap 3 bulan sekali atau setiap trimester sekali, itu adalah salah satunya juga untuk menjaga agar daftar pemilih kita itu tetap valid, tetap sesuai dan akurat. Oh gitu, berarti dijamin 100% akurat begitu ya Bapak ya. Insya Allah. Nah, tapi KPU sendiri kan berkolaborasi dengan Bawaslu juga ya Bapak ya, yang mengawasi dan juga berkolaborasi dengan Rutan ya, dan juga Kodim ya, dan juga sekolah-sekolah. Nah, selama ini KPU apakah juga melakukan sosialisasi kepada pemilih baru seperti anak sekolah SMA seperti itu, apakah KPU juga terjun ke sekolah-sekolah begitu di Kabupaten Magetan, Bapak? Terima kasih. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa program atau rencana strategis nasional KPU itu salah satunya juga adalah pendidikan pemilih pemula, kemudian disabilitas dan juga kelompok pemilih marginal. Nah, salah satu yang banyak itu saya kira juga pemilih pemula. Nah,
Oleh sebab itu kami di saat kemarin sebelum pemilu, saat sebelum pilkada, dan sampai hari ini kami juga masih terus melakukan yang namanya pendidikan pemilih pemula. Dengan kita terjun ke SMA, SMK yang ada di Kabupaten Magetan, juga di kampus-kampus. Kita yang sudah kita lakukan kemarin mungkin di UNESA kita sudah menjalankan itu, kemudian juga di sekolah per atau akbit itu ya yang ada di dekatnya RSUD itu. Nah, itu semua ada dokumentasinya di medsosnya KPU. Oh gitu. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan, baik itu sosialisasi ataupun baik itu pemutakhiran data pemilih, kita selalu update semuanya di medsosnya KPU Kabupaten Magetan. Nah, tapi selama sudah didata ya Bapak ya untuk masyarakat yang berhak memilih di Kabupaten Magetan ini sebanyak berapa Bapak? Kalau data sekarang yang dimiliki oleh KPU? Terima kasih. Jadi kalau kita ngomong DPT kemarin gitu ya, DPT pada waktu pemilihan kemarin, itu kan angkanya 530.630 pemilih ya, itu perempuan dan laki-laki. Nah, saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada waktu 2025 akhir kemarin atau di semester kedua itu pemilih kita naik menjadi 543.977. Wah, cukup tinggi ya? Tinggi, 13,3% kenaikannya. 13,3 ribu pemilih atau 2,25%. Nah, kami kemarin juga sudah melakukan pemutakhiran di trimester pertama. Di trimester pertama 2026 kemarin naik lagi menjadi 544.749 atau naik lagi 767 pemilih baru. Jadi atau 0,14%. Oh gitu, wah cukup banyak juga ya ternyata di Kabupaten Magetan begitu ya. Nah kita kembali lagi di saat coklit tadi ya Bapak ya, mungkin kendala di lapangan tadi sudah disampaikan ya. Ini mungkin ada juga beberapa orang atau mungkin masyarakat yang menolak di data yang tidak kooperatif ya seperti itu. Tindakan dari KPU seperti apa ini Bapak? Kadang ada orang yang pokoknya kemarin saya milih bupati ini ternyata tidak kepilih, wes aku somben wes ra gelem milih nah kayak gitu. Nah itu seperti apa tindakan dari KPU Bapak? Jadi kita sebisa mungkin kita juga membekali tim kami yang ada di lapangan atau yang turun ke lapangan untuk bisa kemudian seefektif mungkin menyampaikan kepada masyarakat tujuan dan kepentingan kami untuk melakukan pemutakhiran. Nah, terkait dengan pentingnya pemilu dan pemilihan ini, kami juga selalu menyampaikan kenapa sih kita harus memilih saat pemilu dan pemilihan. Kemudian fungsi pentingnya ini selalu kami tekankan. Juga saat kami melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, ini juga kami selalu tekankan. Artinya pendidikan pemilih ini kan juga penting. Kenapa masyarakat atau warga harus memilih pemimpin untuk 5 tahun mendatang? Karena nasib pemerintahan mendatang itu ditentukan oleh pesta demokrasi yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Gitu, Nje. Nah, tapi untuk saat ini ya Bapak ya, kalau datanya tadi yang disampaikan Bapak ini cukup tinggi ya. Ini kalau boleh tahu sedikit bocoran itu, kalau datanya di Kota Magetan banyak pemilih perempuan atau laki-lakinya Bapak? Ini kayak juga penasaran populasi di Magetan itu masyarakatnya banyak yang pemilih perempuan atau laki-laki begitu? Di data pemilihan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terakhir semester 1 2026 itu angka pemilih perempuan kita itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Oh, begitu. Perempuan itu di angka 51,82% atau 282.307 pemilih. Nah, sedangkan laki-laki itu 48,18% atau 262.442 pemilih. Gitu. Nah, ini cukup banyak perempuannya ternyata di Magetan ya. Betul. Nah, Bapak, ini tadi kan soal data ya. Mungkin ada masyarakat dari luar kota ya, Bapak, yang saat ini domisilinya pun masih luar kota. Dan di saat pemilihan umum di Kabupaten Magetan mungkin pemilihan presiden atau mereka KTP-nya masih luar, apakah mereka berhak bisa memilih di Kabupaten Magetan begitu? Jadi karena ini pemilunya juga masih cukup panjang waktunya, itu masih banyak waktu untuk nanti kita tahu bahwa yang pindah masuk itu sudah ber-KTP Magetan atau belum. Nah, namun di aturan kepemiluan kita juga mengatur bagaimana warga yang kemudian KTP-nya di luar tapi berdomisili di Magetan, atau KTP-nya di luar mereka sekolah di Magetan. Terutama mungkin sekarang kalau kita case-nya adalah ada UNESA kampus baru di Magetan, di Magetan, yang otomatis banyak mahasiswanya yang berasal dari luar Kabupaten Magetan atau juga yang kerja di Kabupaten Magetan. Nah, ini bisa dilakukan pindah pilih yang bisa mendaftarkan di kecamatan nanti atau di PPK nantinya atau juga di PPS. Nah, itu kan nanti bisa dilakukan saat sudah tahapan pemilihan atau pemilu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, juga yang perlu diketahui adalah terkait dengan kalau warga misalkan yang masih satu dapil, ini untuk pemilu legislatif, untuk pemilu legislatif yang masih satu dapil atau istilahnya pindahnya masih satu dapil atau pindah pilihnya masih satu dapil itu bisa memilih semuanya. Tapi kalau sudah beda dapil otomatis haknya berkurang kalau pindah pilih di tempat domisili. Yang bisa misalkan kalau kemudian ada si A yang alamat KTP tempat tinggalnya itu misalkan di Sumatera begitu, cukup jauh ya, kita ngomongnya langsung ke Sumatera. Secara dapil Magetan nggak mungkin karena dia bukan orang Magetan. Betul. Provinsi pun secara dapil nggak ada, tidak memenuhi. Kemudian untuk DPR RI juga dapilnya berbeda. Betul. Untuk DPD juga dapilnya berbeda. Maka dia apabila tetap mau memilih di Magetan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali ke daerah asalnya, maka dia hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden. Presiden saja. Betul. Gitu. Jadi semuanya sudah diatur dalam aturan kepemiluan. Gitu, Jin. Nah, tapi tadi belum sempat menyinggung Bapak untuk agenda coklitnya terbatas ini dimulai dari KPU mulai kapan ini Bapak? Jadi coklit terbatas atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kami mulai itu setelah pemilihan kemarin. Setelah pemilihan dan saat PKPU 1 tahun 2025 kemarin turun sebagai dasar pijakan kami untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berarti setelah pemilihan langsung begitu ya Bapak ya. Wah, berarti kerjanya cukup berat nih. Saya bayangin saya aja kalau ikutan petugas KPU mungkin saya pusing 7 keliling. Nah, ini Bapak ya sebelum kita berakhir ya, mungkin
Bapak Noviano ini adalah Ketua KPU Kabupaten Magetan. Mungkin ada pesan nggak untuk pendengar Radio Rasi FM untuk bisa menyukseskan agenda coklit terbatas ini? Terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, kami dari KPU Kabupaten Magetan itu setiap 3 bulan sekali melakukan pencocokan data pemilih secara terbatas, turun langsung door to door ke masyarakat untuk memastikan kevalidan dari daftar pemilih kita, supaya daftar pemilih kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik dan tidak ada daftar pemilih ganda ataupun data pemilih yang misalkan sudah meninggal tapi masih keluar datanya dan lain sebagainya. Itu akan kita senantiasa bersihkan data-data itu dengan Coktas. Kemudian kami juga selalu berpesan kepada seluruh masyarakat bahwa pentingnya memilih saat pemilu dan pemilihan sesuai dengan pilihan masyarakat untuk pemerintahan ke depan yang lebih baik. Artinya dengan pemilu kita menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat yang baik, yang untuk Indonesia ke depan dan untuk daerah kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Oh gitu, siap. Terima kasih Bapak Noviano, Ketua KPU Kabupaten Magetan yang sudah mampir di podcastnya Mbah Karso untuk kesempatan siang kali ini ya. Tentunya sahabat Rasi ya, ini adalah ketentuannya pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar. Ini pada kalian semuanya sahabat Rasi Media ya. Karena yang berhak memilih harus ikutan memeriahkan dan juga menentukan siapa yang akan memimpin di Indonesia ini ya. Saya Mbah Karso bersama tim podcastnya Mbah Karso untuk kesempatan hari ini mohon pamit. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya bersama Bapak Noviano yaitu Ketua KPU Kabupaten Magetan mohon pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.